Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Falforobi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Komunitas Islam, di mana saya akan mendapatkan materi untuk menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana setiap individu memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Demokrasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat, berserikat, beragama, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui supremasi hukum dan sistem peradilan yang independen. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi, diawasi oleh lembaga-lembaga yang saling mengontrol guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Proses pemilu yang memastikan legitimasi kekuasaan dan memungkinkan pergantian pemimpin secara damai. Demokrasi juga menuntut partisipasi aktif dan kesadaran politik warga negara untuk menjaga keberlangsungan sistem secara damai. Sistem demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem demokrasi yang ada di Jepang. Pertama-tama, sistem demokrasi yang ada di Jepang merupakan bentuk pemerintahan parlementer dengan sistem monarki konstitusional. Dalam sistem ini, Kekaisaran Jepang berperan sebagai simbol negara dan kesatuan rakyat, tanpa memiliki kekuasaan pemerintahan secara nyata. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh parlemen. Parlemen Jepang terdiri dari dua, yaitu Kamar Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, yang berfungsi sebagai badan legislatif. Anggota parlemen dipilih melalui pemilu yang demokratis secara langsung oleh rakyat. Dalam praktiknya, sistem politik Jepang didominasi oleh partai-partai politik, di mana Partai Demokrasi Liberal sering menjadi partai dominasi sejak pasca Perang Dunia Kedua. Demokrasi Jepang menekankan pada supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Jepang tahun 1947, yang juga dikenal sebagai Konstitusi Pasifis. Konstitusi ini dirancang dengan pengaruh kuat dari Amerika Serikat setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi liberal modern. Salah satu ciri khas sistem demokrasi Jepang adalah stabilitas politiknya yang tinggi meskipun terdapat perubahan kabinet yang cukup sering. Selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi Jepang saat menduduki Indonesia pada masa 1942 dan sampai 1945. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang Jepang yang sistem demokrasi Jepang di Indonesia. Pada Perang Dunia Kedua di tahun 1942 sampai 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan bukanlah demokrasi seperti yang dikenal di Jepang modern, melainkan pemerintahan militer yang otoriter. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian, administratif yang terdiri dari Pulau Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat Tentara ke-16, serta Sumatera dan wilayah lainnya di bawah Angkatan Laut Tentara ke-25. Dalam praktiknya, Jepang tidak memberi ruang pada demokrasi atau partisipasi politik rakyat Indonesia secara bebas. Namun untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu, Jepang membentuk beberapa organisasi semu yang memberikan kesan partisipasi seperti Putra Pusat Tenaga Rakyat yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, Kiai Haji Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansuri. Jepang juga membentuk Chōsangi-in Dewan, yaitu Dewan Pertimbangan Pusat. Tetapi lembaga ini tidak memiliki kekuasaan legislatif maupun eksekutif yang nyata, dan hanya berfungsi sebagai alat propaganda dan pengadilan massa. Dengan demikian, sistem pemerintahan Jepang di Indonesia tidak mencerminkan demokrasi, melainkan lebih menyerupai kolonialisme militer dengan sedikit sentuhan simbolik partisipasi rakyat.
Pendekatan ini lebih manipulatif dan pragmatis, bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya dan tenaga rakyat Indonesia demi kepentingan perang, bukan untuk membangun tatanan politik demokratis. Sistem demokrasi Jepang di Indonesia memberikan sejumlah dampak penting terhadap kehidupan politik, sosial, dan nasionalisme Indonesia, meskipun sistem yang diterapkan bersifat otoriter dan militeristik. Salah satu dampak utama adalah tumbuhnya kesadaran nasional dan semakin menguatnya semangat kemerdekaan. Jepang membuka ruang terbatas bagi tokoh-tokoh Indonesia untuk tampil di ranah publik dan politik melalui organisasi seperti Putra dan BPUPKI, yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dan kemudian PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menjadi wadah yang sangat penting bagi perumusan dasar negara dan rencana kemerdekaan yang berpuncak pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu, Jepang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia melalui organisasi seperti PETA, Pembela Tanah Air, yang kemudian banyak melahirkan tokoh-tokoh militer penting dalam revolusi kemerdekaan. Meskipun awalnya dimaksud untuk kepentingan militer Jepang, pelatihan ini memperkuat kemampuan militer rakyat Indonesia dalam menghadapi Belanda pasca kemerdekaan. Namun di sisi lain, sistem pemerintahan Jepang juga menimbulkan penderitaan luar biasa, kebijakan kerja paksa, rumusan, eksploitasi sumber daya, serta penghapusan kebebasan sipil dan politik membuat rakyat Indonesia menderita secara ekonomi dan sosial. Ribuan orang meninggal karena kelaparan, kerja paksa, dan kekerasan selama pendudukan Jepang. Sistem demokrasi Jepang modern merupakan sistem parlementer dan dengan monarki konstitusional, di mana kaisar hanya berperan simbolis dan kekuasaan dijalankan oleh parlemen dan perdana menteri yang dipilih melalui pemilu. Sistem ini menekankan prinsip-prinsip demokrasi liberal seperti kedaulatan rakyat, pemilu langsung, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai mana diatur dalam konstitusional Jepang di tahun 1947. Namun saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, mereka tidak menerapkan sistem demokrasi, melainkan sistem. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.